I didn't have high school diploma and I didn't have bachelor's degree. Jadi bener-bener I have no choice kok. Bahkan aku pernah sampai di titik kayak kenapa sih Tuhan gak mau izinin aku hidup enak gitu. Kenapa why me gitu, mau sampai kapan Tuhan ngehukum aku gitu loh. Iya sampai sempet mikir begitu. Aku salah apa sama Tuhan sampai Tuhan kasih aku segitu banyak challenge kayak gitu. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan seorang lady boss, entrepreneur, content creator, pinter, cantik, dan sangat komunikatif. Kelly Patricia. Halo Ko, thanks for having me here. Kels, terima kasih sudah hadir. Kamu kayaknya kesini cukup jauh ya? Iya lumayan lah. Ya, ya. Kels, hari ini aku pengen dengar dari sudut pandang seorang perempuan tentang kemandirian. Tapi dari sudut pandang yang sangat sederhana. Yang aku dengar kamu dulu kan seperti rata-rata perempuan pada umumnya dipersiapkan untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi sekarang kamu jadi perempuan mandiri, menghasilkan uang sendiri, bekerja sendiri. Kalau dulu mungkin orang tua bilang, ya udahlah ibarat kata gak usah pinter-pinter amat, gak usah serius-serius amat, yang penting bisa masak dan segala macam. Tapi itu kan rata-rata perempuan di Indonesia masih ngalamin itu. Boleh gak diceritain pengalaman hidup kamu sampai turning point jadi content creator? Wah itu ceritanya jujur agak panjang ya Ko. I hope we have enough time gitu. Yes, we do. Ya jadi bener tuh yang Ko Adit bilang gitu. When growing up, I was raised to be to be prepared to be a good wife untuk someday married kayak gitu kan. Makanya orang tua aku udah bener-bener they spend money to give me a good education biar aku bisa kuliah di luar negeri and find a good husband with a good career kayak gitu. Nah tapi ya ada yang namanya plot twist hidup gitu ya. Pas aku baru mau lanjut kuliah ke luar negeri gitu. Nah keluargaku kena masalah ekonomi lah kayak gitu. Nah jadi batal tuh rencananya nggak jadi kuliah di luar negeri and I have to find a job di Indonesia gitu. Aku ingat waktu itu aku feel wow this is so unfair gitu ya. Soalnya teman-teman aku semua udah pada di luar negeri. Meanwhile I'm the only one. I feel like so alone kayak gitu. And then I have to find work gitu kan. Nah and karena aku tuh nggak pernah di prepare untuk kayak ini caranya bener-bener bangun karir dari nol kayak gitu. Bener-bener apply kerjaan tuh kayak gimana gitu-gitu. Jadi ya udah coba-coba aja dapet pekerjaan. Tapi pekerjaan pertamamu ini? Pekerjaan pertama. Tapi gajinya di bawah UMR kok. Karena menarik. Berapa sih gaji pekerjaan pertamanya kamu? 2 juta, 3 juta? Ya sekitar segitulah, 2,5 deh. 2,5 juta sebagai? Sebagai kayak staff interior design. Kan dulu aku kuliah interior design kan. Cuman untuk bisa selesai bachelor itu harusnya the final year itu di Singapore. Nah itu yang batal. Jadi aku cuman kelarin 2 tahun yang di Jakarta kayak gitu. Nah jadi karena gak selesai bachelors gitu. And then aku tuh nggak pernah di prepare kayak biasanya kan orang kalau untuk apply kerjaan kita udah diajarin untuk kayak magang dulu atau kayak latihan job interview lah, cari organisasi, pengalaman something. Me nothing, nggak pernah. Nothing. Jadi bener-bener kayak blank slate. Ya udah apply kerjaan, dapatnya apapun bisa ya ini ya udahlah coba dulu gitu. Ya gajinya ya 2 jutaan kayak gitu. And But then, you do it. Ya duit I have no choice kok. Tapi kan bisa aja bergantung sama papa mama gitu. Ya kan waktu itu kan my parents kena masalah ekonomi gitu kan. Ibarat kata kalau orang mau manja, at least ya udahlah papa mama, maksudnya makan aku kan cuman gue kebutuhan makan doang kan waktu itu kan. Udahlah makan aku sama kalian aja. Tapi kan kamu berusaha fighting untuk. Waktu itu benar-benar lagi susah banget kok. Bahkan uang jajan aku aja di-cut gitu. Benar-benar if I don't make money ya udah nggak ada duit gitu. Kamu tinggal sama papa mama waktu itu? Waktu itu aku masih tinggal sama papa mama itu. Nah cuman untuk save money aku sempat nginep di kantor karena nggak sanggup bayar transport bolak-balik. Dulu aku kerjanya di Serpong, terus aku tinggal di Jakarta. Terus I know dengan gaji 2 jutaan gak bakal bisa cover transportnya sih. So I have to stay di kantor gitu. And I only come back home on the weekend. Itu waktu itu. Wow. Kayak gitu. Itu masih lama banget ya sampai jadi content creator gitu. Nah, it's okay karena itu justru yang sesuatu yang karena gini, kalau kita cuma ngomongin heroic story, ya banyak orang bilang ya apapun yang kamu share sekarang, kamu keren, kamu hebat,
pengikut kamu banyak 270 ribuan di Instagram tuh, kalau dikumpulin Gelora Bung Karno, gila penuhnya berapa tingkat itu. Aduh, thank you. Tapi orang nggak tahu bahwa cerita awalnya tidak semudah dan seprivilege itu. Kamu kerja gaji 2,5 juta, nginep di kantor. Itu berarti pulang weekend nginep di kantor. Oh, kantor tapi ada kamar. Kantor ada kamar gitu Karena kan. desain interior ya. Iya, ada kamar di lantai atasnya kayak gitu, yang kayak ya udahlah boleh lah untuk ditinggalin kayak gitu ya, minta izin sama bos dikasih lah ya, at least grateful lah. Iya. Kayak gitu. Wow. Iya, nah Untuk berapa lama bekerja? I think I work for like 1 or 2 years, lupa ya spesifiknya berapa, maybe Iya. around 1 to 2 Tapi years. tahunan itu bukan cuma nyoba 1-2 bulan tuh ya. Cause I don't have any choice, nggak tahu mau kerja apa lagi gitu Wow. kan, yang bisa nerima orang yang ya tahu sendiri di sini semua lowongan kerja iklannya itu minimum pendidikan S1, Iya. jurusan apa Iya, kayak iya, gitu iya, ya. iya. Itu udah pasti aku nggak qualified. Karena gitu kamu nggak kan. nyelesain Singapura itu, kamu nggak dianggap S1. Aku nggak dianggap S1. Jadi kalau kamu ngelamar kerja pun harus seperti orang yang lulusan minimal SMA atau sederajat gitu ya. Iya, nah terus parahnya lagi, I didn't even finish SMA karena aku fast track. Karena aku dulu sekolah inter kan, ya luckily I growing up lumayan fortunate lah. Aku sekolah inter, jadi bisa fast track, gak usah selesain SMA, bisa lanjut kuliah. If everything went well, aku bisa lulus muda kayak gitu, terus bisa nikah muda kayak gitu. Wow. Tapi tidak. Ajaib. Tapi enggak. Jadi I didn't have high school diploma and I didn't have bachelor's degree. Jadi bener-bener I have no choice kok gitu. Wow. Jadi di situ aku pikir kayak, wah aku nggak bisa sih pursue karir profesional. Ini aku bakal in a very disadvantage, bukan karena aku ya amit-amit bego gitu ya, tapi karena memang secara qualificationnya nggak sesuai, nggak ada degree apapun, and I nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah ikut gitu-gituan semuanya. Nggak punya network, nggak punya Nggak network, komunitas. memang di race to be a wife udah gitu doang. Wow. Memang begitu. Nah cuman hidup Tuhan ada rencana lain gitu ya. And then aku baru belakangan rasa nggak cukup gitu kan. Aku coba jualan, coba yang gampang-gampang dulu, reseller, dropship, jualan baju lah, yang kayak Fashion. gitu-gitu, fashion. Start with something easy, yang paling untungnya satu baju cuman kayak 10-15 ribu gitu, biar at least dapat tambahan income dulu lah. Nah sampai akhirnya aku diajak partneran bisnis dekor. Kayak gitu. Dekor itu, bisnis dekor tuh apa sih? Maksud dekor kayak orang mau party? Iya. Oke. Kayak party planner gitulah, dekor untuk dekor meja kayak gitu. Nah di situ baru bener-bener akhirnya ketemu yang lumayan oke nih gitu, and I finally can quit my job, bisa ngerasain oh ini rasanya punya duit gitu ya, meskipun belum banyak banget sih ya kayak gitu. Jalanin sekitar 2 tahun I think ya bisnis dekor itu, and then pandemi. Kamu mungkin bertanya-tanya tuh, hidup kenapa sih keras banget sama aku gitu. Iya. Bahkan aku pernah sampai di titik kayak, kenapa sih Tuhan gak mau izinin aku hidup enak gitu? Kenapa, why me gitu? Mau sampai kapan Tuhan ngehukum aku gitu loh? Iya, sampai sempet mikir begitu. Iya, Kayak, wajar aku karena salah kamu apa ngalamin sih, gitu. Kayak, berbagai. aku salah apa sama Tuhan sampai Tuhan kasih aku segitu banyak challenge kayak gitu. Tapi sekarang aku udah mulai ngerti. Nah jadi begitu kan, pandemi kok tutup, I didn't have income gitu, balik lagi ke titik nol kayak gitu kan. And then karena itu aku bisnisnya partneran, dan aku tuh masuk ke partneran itu dengan kondisi gak ngerti bisnis dan gak ngerti keuangan. Jadi I was at yang nggak ada hitam putihnya dan segala macam itu ya. Tidak ada hitam putih segala macam. Jadi ya aku nggak mau cerita banyak gitu. Tapi intinya I have to walk away with nothing. Kayak gitu. Jadi tapi selama bekerja sama kamu hidup dari situ. Iya, selama bekerja sama aku hidup dari situ. Tapi kamu jadinya nggak bisa menikmati hasil pekerjaan kamu saat pandemi itu karena itu dianggap kamu nggak bisa nikmatin itulah gitu ya. Iya, pokoknya I'm stuck at a position yang disadvantageous to me gitu, and then I feel like ini aku harus keluar. Tapi kalau misalnya aku keluar, ini bener-bener aku nggak bisa bawa apa-apa. Tapi kalau misalnya I stay, yang ada malahan I contribute more, tapi dia yang menikmati kayak gitu. Jadi di situ aku pilih untuk ya udah aku pilih pergi, meskipun aku nggak bisa bawa apa-apa, bener-bener cuma bisa bawa my savings, meskipun that time aku belum ngerti loh kok soal finance, meskipun sekarang nih content creator finance gitu ya, tapi waktu itu aku gak ngerti apa kok. Waktu itu kan
masa kamu belum terlalu mendalami ke situ kan? Iya, aku masih nggak ngerti apa-apa gitu. Nah di situ akhirnya ya udah. Waktu itu aku inget, aku tabungannya cuma ada 15 juta. Cuman Buat segitu doang. bertahan hidup buat berapa bulan doang itu udah. Iya, begitu. Tapi So, papa mama waktu itu kondisi sudah lebih baik. sudah lebih baik lah. Jadi kamu at least punya backup plan gitu ya? Iya, jadi at least and then after I leave gitu kan, at least aku pas pandemi aku masih bisa tinggal di rumah orang tua gitu lah. At the very least makan masih bisa dibayarin orang tua lah gitu. Yeah. Mereka masih bisa provide for me that gitu lah. Thank you ke para parents gitu. Nah, at least itu. And then aku rasa wah I need income nih, makanya aku mulai ngonten di situ. Aku mulai ngonten, makanya topik-topiknya itu kenapa bisa jadi bisnis dan finance, karena di situ mungkin ada kepahitan dari experience aku, karena aku benar-benar terjun tanpa experience kan, jadi everything I have to learn it dari pengalaman pahit gitu. Ya mungkin di situ orang rasa kayak relatable, karena ternyata banyak banget yang ngerasain kayak misalnya mereka tuh partneran terus tanpa hitam di atas putih lah, terus ternyata pakai bisnis pakai satu rekening yang sama, yang kayak gitu-gitu. Kayak I've seen all that before, kayak I've seen this film before and I didn't like the ending kayak gitu. Jadi ya itu jadi bahan aku untuk konten. Tapi ya karena kalau Adit juga content creator ya tahu ya nggak bakal langsung viral gitu kan. It takes time gitu. Nah makanya that time aku juga sambil ada side hustle gitu. Aku sambil ngetutoring mahasiswa juga, karena waktu itu adik aku masih kuliah kan. Tutorin itu buat mata kuliahnya atau buat kayak skripsinya gitu? Aku nggak terima skripsi sih, mungkin untuk kayak aku bantuin mereka bikin PR kayak gitu-gitu. PR semacam apa misalnya? Kayak misalnya aku cuma terima jurusan finance soalnya. Oh, Iya. kamu jadi bantu tutor finance Karena untuk anak-anak mahasiswa. gara-gara pengalaman aku di bisnis yang partneran itu, I become very interested in finance gitu. Aku rasa ya nggak bisa sih, aku percaya 100% kepada orang, dan aku percaya 100% kepada orang kalau udah soal duit gitu. Jadi I have to learn, at least nggak harus sampai jago-jago banget, tapi aku harus belajar. Tapi di situ jadinya aku sengaja belajar dengan cara gitu. Aku belajar dari materinya mahasiswa lain, terus aku bantuin mereka. Kan orang nggak selalu bisa dengan mudah memahami buku cetak gitu. Betul. Kan. Tapi I really love to read. Jadi kayak buat aku gampang, tapi orang lain enggak. Mereka harus dijelasin kayak gitu. Nah jadi di situ aku belajar, which is yang jadinya akhirnya bahan konten sambil nyari duit. Iya ya. Iya, Sambil tutor dapat duit, iya, tutor itu dapat jadi duit, konten. aku jadiin konten materinya kayak gitu. Oh, epic. Iya. Nah, and then pas akhirnya konten udah menghasilkan, baru akhirnya aku udah stop tutoringnya. Dan juga aku sadar kan pandemi nggak bakal selamanya gitu kan, so I'm on a ticking time bomb nih. Jadi jadi konten aku harus naik nih. Tapi puji Tuhan gitu ya, ya timingnya Tuhan sih tepat banget sih. Jadi bener-bener when my content take off itu pas pandemi udah di akhir-akhir gitu. Ya pas tutoringnya udah mulai turun. Jadi di situ aku udah bisa menghasilkan dari konten, terus aku bisa bikin kelas keuangan. Itu semua materi dari things yang I learn dari my experience, dan juga dari things yang aku pelajari pas aku ngetutor iya. Jadi kayak aku rasa ini ternyata rencana Tuhan tuh selama ini dia bikin aku ngalamin semua kepahitan itu biar aku bisa nolongin orang lain yang mungkin sama-sama. Makanya cewek-cewek gitu kan target market aku yang mungkin cewek-cewek. Kalau mungkin cowok-cowok mereka udah di raise untuk menjadi kepala keluarga, mereka udah pasti ngerti duit lah, minimum lah. Tapi cewek kan banyak yang nggak ada, dan tiba-tiba setelah pandemi everybody terpaksa harus cari duit sendiri gitu. Pandemi itu mengubah hidup banyak orang gitu, dan aku rasa ya that's why I never kayak position myself sebagai kayak aku tuh financial expert. Aku bukan financial expert. Aku benar-benar cuma sharing pengalaman aja untuk bantu siapapun yang biar mereka tuh bisa jangan sampai terjebak di situasi yang merugikan mereka, biar at least mereka bisa menikmati uang hasil kerja keras mereka dari bisnis gitu. Iya. Menarik. Laki-laki dari awal dipersiapin untuk jadi kepala rumah tangga. Jadi ya pastilah dia belajar struggling hidup. Sedangkan perempuan yang dari awal sepertinya tidak diekspektasikan. Udahlah kamu ini aja, yang penting pinter masak, pinter dandan, pinter ini. Tapi habis itu tiba-tiba harus nyari duit juga. Dan mereka kagak siap. Iya. Dan ketika mereka gak siap, mereka jadi ngalamin banyak sekali hal-hal yang dibodoh-bodohin orang. Jadi selama bertahun-tahun karena aku gak siap, aku harus ngalamin semua kepahitan itu. Tapi gara-gara aku ngalamin itu, aku jadi bisa bantu orang lain kayak gitu loh. Menarik ya. Jadi kamu nggak pernah nyoba tipe konten lain selain sharing tentang bisnis dan finance?
tipe konten lain. Kayaknya awal-awal aku pernah bahas tentang kayak wanita karir kayak gitu-gitu. Tapi masih berhubungan lah sama Tapi masih bisnis. berhubungan, Nggak iya. maksud gini, nggak pernah kayak jadi vlogger makanan, Nggak tertarik nge-review sih, kok. skincare. Nggak tertarik sih kok. Kamu dari awal tuh tertarik sama bisnis, finance dan kehidupan wanita karir gitu ya? Karena I think di situ ada pain yang aku pernah ngerasain dan aku rasa orang lain juga relate gitu. Berarti sedalam itu painnya buat kamu ya? Iya, karena dulu bener-bener aku rasa kenapa ini nggak adil banget gitu. Kenapa teman-teman aku tuh bisa enak-enak tinggal ke luar negeri nyari cowok, balik-balik langsung nikah, nggak pernah ngerasain susahnya nyari duit gitu. But I have to go through all that gitu. Dulu aku rasa itu nggak adil banget, tapi sekarang aku udah bisa ngerti gitu. Karena mau gimana pun gitu, even if suatu hari aku mau menikah dan aku jadi ibu rumah tangga, aku pasti mau cowoknya yang berhasil gitu kan. Kalau misalnya aku udah pernah ngelewatin bisnis lah atau apa, udah ngerti duit, aku jadi bisa support dia kan gitu, daripada cewek bego nggak ngerti apa-apa gitu. Exactly. Kalimat barusan itu sangat kontroversial ya, tapi itu masuk akal. Tapi gini, aku pengen tahu tipe calon suami, bukan tipe pacar nih. Kok jadi bahas relationship sih kok? Aku pengen taunya relationship itu bukan konteksnya kamu udah pacaran atau belum, itu bukan itu. Tapi sebenarnya dari sudut pandang kamu, seorang wanita itu sebenarnya harus melihat apa sih dari laki-laki, dari konteks wanita yang berusaha mandiri dengan karir atau bisnis yang dia pursue. Wah, tapi ini disclaimer opini pribadi ya. Soalnya semua cewek kan ada preferensinya masing-masing. Kalau buat aku, nomor satu yang aku cari dari seorang pasangan itu adalah leadership. Aku tuh paling suka sama cowok, aku tuh paling tertarik sama cowok itu aku lihat dari leadership dia, cara dia memimpin mungkin timnya atau keluarganya atau the way he make plans kayak gitu. Bener-bener aku lihat leadershipnya, dan biasanya itu kelihatan dari cara dia manage tim. Kalau misalnya dia punya bisnis atau kalau dia kerja corporate, ya dia manage mungkin his teammates atau mungkin manage project atau apalah kayak gitu. Aku lihat the way dia memimpin gitu. Karena mungkin orang bilang kayak, oh cowok tuh harus mapan lah, harus apa gitu. Soalnya aku udah melihat keluarga aku dari sangat berada sampai sangat tidak ada. Aku rasa hidup tuh bisa berubah segitunya gitu. Tuhan bisa take away materi, itu sesimpel itu. Tapi kalau orang punya good leadership, dia bisa memimpin keluarganya atau mungkin orang-orang yang dia sayang dari masa suram to something better kayak gitu. And you are a great leader. At least for yourself. Kamu nge-lead diri kamu yang ngalamin berbagai hal yang sebenarnya nggak bisa dibilang sama sekali salah kamu. Karena kondisi orang tua waktu itu ya akhir kamu jadi nggak bisa lanjut, dan nggak mungkin konteks usia segitu terus udah suruh nyari uang, tapi mau nggak mau kamu struggling untuk itu, dan kamu bisa mimpin diri kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu sebagai ya calon istri dan segala macam. Dan yang sangat menarik adalah kamu tertarik dengan leadership. Biasanya orang itu saling tarik menarik. Rata-rata kalau kita tertarik tentang sesuatu, karena kita juga sangat mengapresiasi dan mengejar value itu. Nah, kalau misalnya kita balik sedikit, andai kata kamu sebagai orang tua, seperti orang tua kamu waktu itu, dan banyak juga orang tua sekarang yang ngalamin kondisi ekonomi yang mendadak sulit, yang tiba-tiba ya nggak tahu lah, kerusuhan bisa tiba-tiba ditipu orang dan segala macam. Apa yang akan kamu lakukan buat masa depan anak kamu kalau kamu waktu itu yang jadi orang tua kamu? Kalau waktu itu aku yang jadi orang tua aku kayak gitu ya. Anak kamu ngalamin kondisi seperti yang kamu alamin, apa yang akan kamu lakuin? Tindakan apa, keputusan apa yang bakal kamu ambil? Aku bakal cari solusi sih kayak gitu. Soalnya aku rasa waktu itu other than beberapa, of course karena ada beberapa hal yang tak terduga gitu ya, yang dari faktor eksternal, nggak sepenuhnya karena salah orang tua aku juga dari faktor eksternal, tapi juga aku belajar dari kesalahan mereka, the way mereka salah investasi gitu, several financial decisions yang mereka buat yang ternyata salah kayak gitu. Dan di situ aku belajar sih, aku nggak salahin mereka. I mean dulu aku rasa kayak this is so unfair, tapi sekarang I can see kalau they tried their best with
dengan informasi yang mereka punya di saat itu kayak gitu. Pantes kamu tuh bener-bener segitunya sama finance karena bahkan waktu Karena aku kamu harus cari terpuruk tahu, itu iya. pun bukan hanya kamu waktu ditipu, tapi waktu orang tua kamu ngalamin kondisi ekonomi itu pun karena misinformasi dari sisi finance management gitu ya. Iya, dari kesalahan keputusan keuangan dan juga beberapa faktor eksternal lah yang Iya. bukan kesalahan mereka Jelas. kayak gitu. Nah, makanya aku very interested in finance gitu karena aku nggak mau lihat ada cewek lain yang ngerasain apa yang aku ngerasain gitu, karena dulu tuh bener-bener painful banget kok buat aku gitu. Oke, sekarang kita masuk sedikit ke yang sering kamu bahas. Jadi, menurut kamu, sekarang tinggal di Jakarta atau kota besar di Indonesia, setidaknya harus punya penghasilan berapa supaya layak hidup? Detik ini. Wah, itu sih tergantung dari lifestyle masing-masing gitu ya. Untuk konteks lifestyle yang paling masuk akal. Wah, susah. Susah. Karena Nggak gini, bisa sebut, kenapa nanti I'll offend kenapa aku someone. pertanyaannya dari jumlah dulu? Karena seringkali orang bilang, apa yang mau dikelola finance, apa yang dikelola? Kita kagak punya duit tambahan. Yang ada malah kita harus ngutang. Apanya yang mau ditaruh di investasi, apanya yang mau ditaruh di kripto, apanya yang mau ditaruh di saham. Bahkan untuk makan aja kita kurang. Nah, tapi sebenarnya menurut kamu, sewajarnya orang karena kamu pernah hidup dengan 2,5 juta sebulan sampai tinggal di kantor. Detik ini kamu ngelihat sebenarnya manusia tuh sewajarnya hidup di Jakarta, di kota besar sekarang nih, butuh berapa sih untuk hidup? Menurut Kelly Patricia, sangat subjektif ya. Iya, menurut aku sih pertama cash flow positif dulu, tergantung pengeluaran dia berapa. Karena mungkin aku at least waktu itu meskipun aku mulai dari nol, aku at least mungkin tidak punya hutang, nggak harus bayarin kuliah adik atau kayak gimana. Tapi Iya. mungkin di luar sana ada yang harus bayarin kuliah adik, harus biayain orang tua. At least aku tidak perlu melewati itu. Jadi Dalam konteks ini nggak ada hutang dan nggak ada pengeluaran lain selain dirinya sendiri. Dia belum menikah, fresh graduate. Kira-kira untuk fresh graduate butuh berapa sih? Ini kasar aja. 5 juta, 6 juta, 3 juta, 2 juta. ya karena UMR-nya Jakarta sekitar 5 jutaan, harusnya 5 jutaan sih cukup ya, cuman memang harus hemat aja gitu. Oke, let's say kita ambil angka 5 juta. Nah, pertanyaan sebenarnya adalah ini. Setelah punya 5 juta, kalau sekarang ini Kelly hidup kerja dengan penghasilan 5 juta. Sekarang ini, tapi dengan kemampuan finance management yang sekarang kamu tahu. Tapi kamu nggak punya akun kamu yang sekarang. Kalau kamu punya akun yang sekarang mah penghasilan berapa nggak penting, langsung dapat duit. Kamu nggak punya akun yang sekarang, kamu hanya punya pengetahuan yang sekarang. Kamu punya penghasilan 5 juta. Apa yang akan kamu lakukan dengan 5 juta ini? Apa yang akan kamu lakukan dengan hidup kamu? Untuk jadi hidup yang lebih nyaman, hidup yang lebih baik secara finansial, apa yang akan kamu lakuin? Well, kalau misalnya penghasilan aku cuma 5 juta kayak gitu ya, tapi aku ada skill yang sekarang, aku bakal terjun konten. Satu, Oke. karena itu jujur gak butuh modal, meskipun butuh waktu, tapi itu gak butuh modal dan itu bisa kasih kita leverage gitu. Mungkin Oke. kalau suatu hari aku mau bangun bisnis, atau mungkin ada orang yang mau Yes. ajak aku partneran or something, I have leverage. Punya gitu. personal branding yang Punya orang personal branding itu bangun dulu. Nah, tapi selama itu butuh waktu untuk naik, aku bakal cari some kind of income sementara. Mungkin aku bisa kerja apa aja yang bisa nambahin income, atau mungkin aku mungkin jualan agak susah ya. Mungkin kayak nge-freelance apa gitu. Aku pasti ada skill lain kan. Mungkin aku bisa nulis, atau mungkin aku bisa Bikin logo lah. Ya bikin logo atau apalah yang nggak harus yang forever gitu. Yang penting untuk cover biaya hidup dulu, tambahin income gitu sampai konten itu bisa menghasilkan kayak gitu. Menarik. Nah, kalau kontennya udah menghasilkan, mau bangun bisnis udah lebih enak. Semisal kamu dalam proses membangun konten itu, sekarang penghasilan kamu sudah bertambah lewat side hustle yang kamu saranin. Orangnya udah ngikutin, terus sekarang dia punya penghasilan 15 juta. Oke. Pengeluaran dia tadinya 5 juta, pelan-pelan naik jadi 7,5 juta. Sekarang karena penghasilan dia 15, dan dia sudah super sibuk sekarang, Iya. bikin konten, kerja side hustle, kerja kantor, semua hal produktif yang bisa dilakuin dia udah lakuin. Dia punya sisa 7,5 nih. Apa advice kamu untuk personal finance dia? Ditabung, diinvest, langsung dibikinin bisnis, atau diapain sih nih 7,5 setiap bulan yang sisa ini? Tergantung dia butuhnya apa ya. Kalau misalnya dia itu lagi dalam tahap bangun bisnis gitu, mungkin aku bakal suggest untuk dia buying time. Jadi dia cari pakai
uang itu untuk kayak hire tim atau apa biar Kalau jadi ini lebih adalah banyak kamu, waktu. apa yang akan kamu lakuin? Hiring Itu tim? aku udah punya bisnis belum ya kalau misalnya segitu? Tentu baru side hustle yang tadi kamu Baru side saranin. hustle gitu ya. Probably aku bakal sisihin dari sekitar 7 juta itu untuk bangun bisnis kayak gitu. Karena aku tahu in the long run itu bakal lebih menghasilkan kayak gitu. Ya udah, jadi ya udahlah nabung dulu dan of course aku bakal nabung juga untuk kayak dana darurat lah yang kayak gitu-gitu buat kalau misalnya amit-amit bisnisnya gagal gitu ya. Ya mungkin 3 bulan biaya hidup ada lah kayak gitu. Oke, jadi dari personal advice kamu, kita harus at least punya 3 bulan biaya hidup. Minimum 3 bulan, kalau bisa 6, even better 12 bulan gitu. Tapi Oke. minimum banget 3 bulan lah Iya. gitu. Jadi cash flow positif Iya, dulu. iya. Terus Kalau dana ada apa-apa darurat. jadi punya waktu buat nyari kerjaan baru Iya, atau iya, apapun iya. ya. Menarik. Tapi saran kamu, karena kamu adalah seorang lady boss, artinya maksudnya kamu maksud konsep lady boss itu entrepreneur, artinya kamu memang fokusin orang ke bangun bisnis. Nah terus sekarang dia bilang gini, Kak aku tertarik, aku pengen mulai bangun bisnis dan mulai ngonten. Itu dua hal yang sangat universal yang tadi kamu share untuk punya personal branding dan punya bisnis sendiri. Selain side hustle sesuai fokus masing-masing. Pertanyaannya dia bilang, saya nggak punya ilmu yang cukup tentang konten dan bisnis. Tapi saya terinspirasi sama Kak Kelly karena kakak juga, ini anggapnya kan bocil-bocil kan, fresh grad. Kakak juga nggak punya ilmu bisnis dan konten, tapi kamu mencoba dan kamu berhasil. Maksudnya kalau kuliah bisnis terus dia bikin bisnis, kita dari awal udah nggak mau belajar sama dia karena kita bilang ya gimana lu mau ngajarin gua? Ya lu kuliah bisnis, lu bikin bisnis ya lu pinter. Lah gua kagak kuliah bisnis. Gimana caranya Kak? Kalau sekarang aku baru mau mulai ngonten, zaman sekarang kayaknya udah telat deh. Momentumnya kayaknya udah nggak ada. Apakah betul itu? Sejujurnya, kalau aku akan bilang iya benar. Karena detik ini aku harus bilang momentum yang sangat easy peasy untuk jadi content creator adalah pas COVID. Iya bener sih, pas COVID itu basically mau ngepost apapun mau ramenya lebih gampang daripada sekarang kayak gitu. Tapi ya it's never too late daripada nggak pernah dimulai sama sekali gitu kan. Kan gak ada salahnya untuk coba gitu kan. Untuk personal branding juga kita nggak perlu kayak keluarin modal miliaran atau gimana. Literally ya kita cuman modal HP, tripod belilah di Shopee gitu atau Tokopedia yang murah-murah juga nggak apa-apa gitu. Yang penting mulai dulu aja and let's see gitu apakah this is something yang kamu mau jalanin kayak gitu. Nah kayak gitu kan itu bisa di leverage untuk kayak bantuin datengin customer ke bisnis kita kayak gitu-gitu. Aku rasa konten is investment yang worth it banget, yang worth my time banget sih gitu. Iya. Dan yang aku sangat suka dari Kelly itu adalah kamu tuh nggak terlalu banyak pusing tentang technical. Maksudnya kayak ayo harus bikin konten yang postingannya harus sekian detik, terus harus visualnya harus banyak warna ininya, harus ini. Maksudnya spirit mindset kamu tuh udah jangan banyak, kalau pakai bahasa aku ya, jangan banyak ngomong. Coba aja dulu. Karena kalau kita pusing terlalu banyak tentang teori-teorinya terus kita banyak ngomong, nggak mulai-mulai itu benar-benar nggak jadi apapun. Kayak kamu tuh tipikal yang benar-benar udah eksekusi, jalanin dulu. Oke, dia coba jalanin nih, bikin konten. Lebih simple daripada bikin bisnis. Pas dia mulai bikin bisnis, dia nanya ke kamu sekarang. Aku sekarang mau mulai eksekusi bisnis. Modal aku udah aku tabung dari sekitar 6 bulanan, jadi sudah kekumpul kurang lebih 40-an juta. Dari modal 40-an juta ini menurut Kelly, step apa yang harus aku lakuin? Memang tergantung bisnisnya bisnis apa. Tapi kalau Kelly waktu itu sekarang punya 40 juta rupiah, bisnis apapun yang Kelly mau bangun, step apa yang pertama yang akan Kelly lakuin? Apakah cari partner? Apakah belajar di kelas bisnis? Apakah uang itu dipakai buat bikin badan usaha dulu? Ataukah uang itu apa sih yang bakal Kelly lakuin? Probably aku bakal belajar bisnis kayak gitu. Satu biar aku dapat ilmu dulu kan yang nanti bakal menghasilkan return dalam bentuk bisnis yang aku jalanin kayak gitu. And also aku bakal maybe riset market ya. Kalau misalnya udah ada personal branding, aku kan udah tahu nih rata-rata audiens aku itu orangnya seperti apa, kira-kira mereka tuh butuhnya apa gitu. Nah, aku bakal
kenalin followers aku, oh mereka tuh masalahnya apa sih yang paling banyak kayak gitu, dan di situ aku bakal cari ide bisnis dari sana, bener-bener cari ide bisnis dari keseharian, mungkin dari masalah yang udah pernah aku alamin, yang aku udah tahu solusinya. Tapi kebetulan ya itu mungkin rencana Tuhan juga, aku udah pernah lewatin masalah which is dalam bisnis dan finance, aku udah belajar solusinya selama pandemi pas ngetutering itu. Terus kebetulan ternyata followers aku tertariknya sama bisnis sama finance, dan mereka juga banyak yang nanyain kayak, Ci, cara bikin sistem gaji tuh gimana, cara bagi profit tuh kayak gimana, bisnis owner itu dapat duit tuh dari mana, apakah kayak kita ambil berapa persen dari omset atau gimana kayak gitu. Itu ternyata orang pada nggak tahu. Jadi di situ ada product market fitnya kayak gitu. I think ya itu juga berkat dari Tuhan sih, bukan karena aku tuh expert dalam finance atau gimana, karena aku rasa banyak banget yang lebih pinter jauh lah daripada aku di finance kayak Tapi gitu. banyak yang tidak bikin konten. Banyak yang tidak bikin konten. Karena mungkin dia hanya ngerti teorinya, dia benar-benar paham, tapi dia nggak punya keresahan karena dia nggak pernah ditipu. Iya, dia nggak pernah ngerasain the pain that I went through. Jadi dia nggak ada gerakan untuk kayak aku mau bantu orang lain biar nggak sampai merasakan itu gitu. Makanya aku posting di konten, dan di situ tuh berasa banget orang ngerelate kayak, oh iya, makanya tiap kali aku posting tentang bisnis partneran itu pasti selalu rame. Karena ternyata banyak banget yang ngejalanin tanpa ngerti gitu. Bahkan yang kasusnya mirip-mirip sama aku juga banyak kayak gitu, banyak yang curhat di DM gitu. Dan aku rasa kayak, wah ini udah pilihan tepat sih untuk aku buka kelas gitu. By the way, kelas keuangan bisnis aku tuh kayak cuma 300.000 gitu kan. I want it to be accessible kepada orang yang membutuhkan. Kalau misalnya aku buka kelas, kalau itu pernah ada kenalan aku yang bilang kayak, Kel, lu tuh gimana ya, ini ilmu mahal, lu kenapa jual 300.000, lu jual aja 3 juta gitu. Tapi kalau misalnya aku jual 3 juta, orang yang membutuhkan itu they cannot afford it dong. Gitu kan pasti orang-orang yang terjebak dalam kayak Nggak punya uang banyak gitu, tuh ya. mereka nggak punya uang banyak, justru mereka keikut karena kayak udah gue modalin aja, lu jalanin aja, nanti ujung-ujungnya pasti bermasalah gitu. Nah orang-orang yang seperti itu kan mereka tidak punya modal untuk spare berjuta-jutaan untuk belajar finance, dan finance tuh di mana-mana mahal, kuliah finance itu harganya mahal, mau ambil sertifikasi finance mahal gitu. Nah, Kalau di kelas kamu, itu apa aja yang bisa kita pelajarin? basic accounting, kayak basically kayak cara bikin laporan keuangan. Habis itu tuh kayak misalnya pembagian profit untuk business owner tuh sebenarnya kayak gimana. Kayak mereka banyak yang kira kayak ambil berapa persen dari omset, terus mereka masukin uang bisnis sama pribadi dalam satu rekening, padahal itu harusnya dipisah. Terus nanti business owner dapat gaji dan juga profit sharing atau dividen dari sana, tergantung bentuk usaha ya, kalau misalnya perorangan atau CV atau PT gitu-gitu. Pokoknya yang hal-hal segitu, tapi yang masih basic. Kalau misalnya kayak cara cari investor lah apa yang kayak gitu, enggak. Itu berarti udah beda market nih. Dan dia udah punya duit lah. Iya, dia udah punya duit lah, cari kelas-kelas yang mahal lah, konsultan lah gitu. Nah aku mau bantu small business owners yang mungkin mereka tuh misalnya nih ibu-ibu rumah tangga yang mungkin suaminya kena PHK, jadi akhirnya mereka harus jualan kecil-kecilan dari rumah. Biasanya customer aku tuh yang seperti itu, atau enggak kayak mahasiswa yang mau belajar, atau enggak orang yang putus kuliah yang kayak gitu-gitu. Itu orang-orang yang pengen aku bantu sih kok. Orang-orang yang mirip seperti aku gitu. Dan ternyata Banyak. 1/3 juta orang udah terkumpul, itu yang follow ya. Bayangin kayak yang cuma nge-view, kan viewsnya banyak yang jutaan, maksudnya banyak banget yang ternyata ngalamin hal yang sama. Jadi sekarang kalau kita mau belajar di kelas kamu, itu bentuknya kayak learning management system gitu? Maksudnya dalam website isinya video-video? Jadi dalam website udah ada videonya yang aku rekam kayak gitu. Makanya harganya bisa murah, karena aku nggak langsung ngajarin tiap hari kayak Masuk gitu. akal. Iya. Itu total kita bakal dapat akses ke berapa banyak video pembelajaran? Ada sekitar 40-an video sih. Wow. 40-an video, jadi aku bener-bener ngajarin kayak ini caranya bikin harga jual yang oke. Siapa yang cara cocok hitung buat belajar HPP. ini? Hanya yang berbisnis atau kalau tidak berbisnis cocok? Kayaknya lebih cocok ke yang buat berbisnis ya, atau enggak kayak mungkin jualan something lah, mungkin nggak harus punya badan usaha, tapi kayak mereka ada jualan something lah, mungkin online shop atau mungkin jualan freelance lah atau apa, if you sell something gitu. Ini benar-benar baby step, kelas untuk baby step. Jadi maksudnya siapapun yang berniat buat jualan atau dagang atau buka online shop dan segala macam, ngerti pas lah buat duitnya. join di sini Iya, ya. ngerti dulu duitnya biar you bisa nikmatin duitnya, nggak cuman kayak kok gue udah capek-capek jualan tapi duit cuma numpang lewat di rekening kayak gitu. Karena biasanya kadang mereka pakai rekening yang sama nih buat bisnis dan pribadi kayak gitu. Menarik. Jadi itu bisa cek
Pertama cek aja dulu di IG-nya Kelly, Kels Patricia. KELS Patricia. Kels Patricia itu nanti dari situ baru ada linknya di bio ya. Link di bio aku gitu. Menarik. Sampai detik ini sudah berapa banyak orang yang belajar dan terbantu dari kelas kamu? Wah banyak sih. Adalah berapa ribu orang lah. Ribuan orang. Iya, ribuan orang. Jadi bayangin gak kalau waktu itu dulu kamu gak ngalamin kondisi sulit itu? Iya, berarti mereka semua gak ketolong gitu. Iya. Iya. Ya kamu bisa aja bilang, ya sebenarnya bisa jadi mereka ketolong oleh konten creator lain yang belum tentu muncul, belum tentu hadir. Bisa jadi kalau waktu itu kamu gak bikin konten, sampai sekarang gak ada yang bikin konten seperti kamu. Itulah kenapa kehadiran kamu tuh sangat banyak ngebantu sangat banyak orang. Oke lah, kamu mungkin nggak tahu cerita banyak deep, tapi pernah gak kamu dengar 1-2 kisah testimoni yang sangat menyentuh hati kamu dari orang-orang yang belajar kelas kamu? Ada yang mereka tuh udah terlanjur baru mulai partneran nih, dan kebetulan pas banget dia ketemu konten aku, terus ikut kelasnya, terus dia belajar, terus akhirnya sebelum jalan dan mulai menghasilkan langsung bikin dulu hitam di atas putih dan make it clear semua pembagiannya kayak gitu. Terus dia kayak thank you banget gitu di DM kayak gitu. Nah kayak gitu. Terus ada juga yang backgroundnya sama seperti aku, putus kuliah lah, apa-apa terpaksa jualan, terus akhirnya dia belajar cara untuk biar dia bisa pisahkan rekeningnya, biar bisa benar-benar merasakan duit dari bisnisnya, biar dia bisa benar-benar lihat bisnis itu profitnya berapa karena udah terpisah, nggak langsung masuk main. Karena biasanya cewek-cewek nih kalau nggak ngerti gitu ya, buka online shop atau jualan apa pasti kayak oh yaudah transfer aja ke rekening pribadi aku kayak gitu, nggak akan kepikir untuk bikin satu rekening khusus yang terpisah untuk jualan kayak gitu. Iya, benar-benar nggak ada laporan juga kalau udah kayak begitu. Nggak ada laporan keuangan juga, pokoknya patokan bisnis ada duit berapa ya udah lihat saldo rekening karena I was there too gitu kok. Aku ngerti banget. Itu hal yang terkesan simple, tapi itu sangat penting dan paling krusial buat orang yang mulai berdagang dan berjualan sih. Iya, jadi bener-bener aku mau bantunya orang-orang yang masih bener-bener gak ada background finance sama sekali, biar at least ngerti lah gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak restructuring lah atau apa ya lu hire konsultan lah gitu. Iya. Menarik. Kadang-kadang karena gak ada kejelasan hitam di atas putih, dari awalnya gak ada yang niatan buat jahat. Tapi gara-gara miskom dan gak ada jelas aturan hitam putih, jadi dua-duanya saling berprasangka dan malah jadinya nimbulin konflik. Iya, karena ujungnya namanya bisnis, apalagi partneran udah soal duit, pasti masing-masing pihak mau memaksimalkan cuan mereka sendiri gitu kan. Iya. Pasti masing-masing ngerasa gue kontribusinya lebih banyak kayak gitu. Ya begitulah. Itulah dari awal makanya. I've seen that story so many times gitu. Biasanya udah banyak tuh yang kejadian orang curhat ke aku partneran bisnis nih, aku kasih effort, dia yang modalin, tapi aku rasa makin lama makin dijalanin kok kayaknya aku yang kontribusi lebih banyak, tapi malahan dia ambil profit sharingnya lebih gede, yang kayak gitu-gitulah. Ternyata karena yang working partnernya nggak dapat gaji karyawan, gaji owner, harusnya orang yang bekerja untuk bisnisnya dapat gaji gitu. Meskipun yang profit sharingnya untuk yang modalin lebih gede, jadi at least dia ngerasa fair juga karena dia dapat gaji. Kalau modalin tapi tidak kerja ya nggak dapat gaji, jadi fair gitu loh. Iya. Menarik. Kamu tertarik untuk terus ngebantu UMKM ini atau pelan-pelan kamu akan ngerasa kayaknya aku mulai mau ngelangkah ke arah korporasi deh karena duitnya lebih banyak? Atau kamu ngerasa kayak, aduh tapi hati aku adanya di sini nih? So far aku belum merasa ada panggilan untuk berarah ke corporate ya, atau kayak ngajarin corporate finance kayak gitu. Tapi ya sejauh ini maybe aku merasa kayak panggilan aku masih di membantu pemilik UMKM sih kayak gitu. Itu berarti bukan hanya semata-mata ada profitnya di mana, tapi memang kamu ngerasanya ada panggilan ke situ gitu ya? Iya. Menarik. Ya, I think that's the way Tuhan mau menggunakan hidup aku untuk bantu orang kayak gitu, dan juga untuk memperbaiki ekonomiku. Kayak I think now finally Tuhan sudah selesai, mungkin belum selesai ya, tapi I think that season of aku dikasih cobaan berturut-turut sampai aku rasa kayak Tuhan sampai kapan sih Tuhan mau bikin aku susah bertahun-tahun gitu. Akhirnya
now I finally understand kenapa aku harus melewati semua itu biar aku bisa bantuin orang lain kayak gitu sih. Biar aku bisa bantu orang-orang lain karena dulu nggak ada yang bantuin aku. I have to learn it all by myself kayak gitu. Dan sekarang bayangin kamu tuh dampak kamu tuh nggak kaleng-kaleng 270.000 loh. Thank you. Maksudnya itu gimana ngomongnya? Itu sesuatu yang kalaupun kamu waktu itu kuliah hidupnya nyaman, kamu mungkin nggak pernah akan ngerasa hati kamu sepenuh seperti sekarang karena dampak yang kamu kasih. Ya mungkin kamu kalau kamu punya di multiverse yang lain, ya ekonomi keluarga aman-aman aja, terus kamu keluar negeri, terus kamu nikah, terus ya udah that's it. Bukannya berarti nggak bahagia, mungkin bahagia, tapi rasa bahagia yang kamu rasain sekarang ini, wah itu nggak akan pernah kamu rasain sih. Karena when you work untuk goal, ya of course duit itu penting, tapi kalau misalnya kita juga work for a purpose, for a bigger cause atau kayak to make an impact gitu, itu tuh beda. Kayak fulfillmentnya tuh different gitu. Kayak you rasa kalau hidup lu tuh berguna gitu sih kok. Iya, menarik. Kels, kenapa? Pertanyaan terakhir untuk penutup. Wow, gak berasa ya. Wow, ini sudah di segmen terakhir. Menurut Kelly, secara teknikal Kelly sering ngajarin tentang finance business. Tapi kalau secara mindset dan mentalitas, apa sih yang sebenarnya kamu dapat pembelajaran paling mahal tentang mentalitas pebisnis selama kamu akhirnya benar-benar jadi pebisnis waktu kamu jadi content creator, bikin platform dan segala macam? Apa mentalitas yang hanya kamu pelajarin waktu kamu menjalani semua ini? Mentalitas kayak gimana nih kok? Contoh, Koko pribadi baru tahu bahwa di bisnis, at least yang Koko alamin, ketemu orang yang tepat itu sangat penting. Punya relasi, punya teman, punya network yang tepat itu sangat penting. Jalan sendirian tuh ternyata lama dan jauh banget. Tapi ternyata pas ketemu orang yang tepat, set. Oh, ternyata bisa jadi jauh lebih jelas. Atau misalnya mentalitas gini. Aku baru tahu saat aku jalanin bisnis bahwa ternyata kemampuan berkomunikasi atau negosiasi itu mungkin 80% pengaruhin kesuksesan. Mungkin banyak orang gak ngerti teori-teori bisnisnya, tapi karena dia punya kemampuan negosiasi, dia ternyata jadi gampang. Nah, kalau menurut Kelly apa sih yang Kelly dapetin dari pengalaman hidup Kelly? Kalau yang dari aku dapet adalah a business itu is only as as healthy as the owner gitu. Jadi kita jangan cuman kayak gue kejar duit biar bisnis gue gede, tapi I abandon myself atau kayak aku sacrifice diriku, sakit-sakitan lah atau apa kayak gitu. Benar-benar you have to take good care of yourself, baru you bisa jalanin bisnisnya dengan a clear mind, dengan you can make better decisions kayak gitu. Dan juga everything starts at home gitu. Makanya aku tuh I'm very protective of my home gitu. Jadi kayak bener-bener aku jaga gak boleh ada culture toxic sama sekali gitu. I live with my sister dan kita tuh very supportive of each other's career. Kalau misalnya basically kalau misalnya kerja udah capek ya pulang jangan ada drama lagi kayak gitu. Ya jadi di situ kalau misalnya when your home actually feels like a safe place, mau berkarya, mau produktif, mau kejar mimpi, mau gimana gampang gitu. You will feel kayak opportunities itu terbuka aja. Tapi kalau misalnya kita tuh masih nyimpen pain masa lalu lah, belum berdamai dengan inilah, belum gimana-gimana, mau berkarya itu susah gitu. Kayaknya duit tuh kayak ditahan kayak gitu. That's what I learned sih. Wow, menarik. Bisnis hanya akan sesehat pemilik bisnisnya. Iya, jadi jangan abandon ownernya gitu ya. Wah, menarik. Karena biasanya kan orang kalau membangun bisnis, wah dia mati-matian sampai semuanya kacau, gimana bisa maju? Dan semuanya mulai dari rumah. Kalau hubungan kita sama anggota keluarga kita yang paling dekat itu bermasalah, sangat mungkin itu menghambat bisnis kita. Tapi kalau tadi Kelly bilang, mulailah dari rumah dulu. Perbaikin komunikasi sama anggota keluarga di rumah, mungkin adalah fundamental prinsip pertama untuk ngebangun bisnis yang sehat dan maju. Dan itu bukan saran yang kita dengar setiap hari, itu saran yang sangat jarang dan mahal. Karena biasanya bisnis tentang bisnis, tapi ini bisnis sebenarnya adalah tentang kita dan orang-orang rumah kita, dan itu 100% aku sangat setuju sih. Kels, thank you so much.
Thank you so much Ko for having me. Thank you so much. Folks, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.